Hai teman-teman, kalian pernah kebayang nggak hidup di zaman penjajahan dulu? Nggak cuma dijajah, tapi juga dipaksa kerja rodi. Kerja rodi itu kayak kerja paksa zaman dulu, zaman Belanda masih menjajah Indonesia. Coba bayangkan, dipaksa kerja keras tapi nggak dibayar. Kejam banget kan? Yang jadi korban kerja rodi ini rakyat biasa loh. Petani, buruh, nelayan, semua dipaksa kerja tanpa bayaran. Mereka disuruh bangun jalan, jembatan, benteng, pokoknya proyek-proyek yang bikin Belanda kaya raya. Panas terik, hujan badai, mereka tetap harus kerja. Makan seadanya, istirahat sebentar, pokoknya hidup mereka susah banget. Banyak yang sakit-sakitan karena kecapekan dan kurang makan. Bahkan banyak juga yang meninggal dunia. Kerja rodi ini benar-benar mimpi buruk di masa penjajahan. Tapi ada kabar baik di tengah kejamnya kerja rodi. Katanya sih, pemerintah Belanda udah siapin uang buat bayar para pekerja rodi ini. Wah, lumayan kan? Setidaknya ada harapan buat hidup yang lebih baik. Bayangin aja, uang itu bisa buat beli makanan enak, obat-obatan, atau kirim uang ke keluarga di kampung. Mungkin mereka bisa sedikit lega. Tapi sayang, kabar baik ini cuma harapan palsu, teman-teman. Uang yang disiapin itu nggak pernah sampai ke tangan para pekerja rodi. Ini tas in a sense dos, and this too, Eislicher. Ternyata ada plot twist di balik hilangnya uang pekerja rodi ini. Uang itu nggak hilang, teman-teman, tapi dikorupsi. Ya, dikorupsi sama orang-orang jahat yang nggak punya hati nurani. Siapa mereka? Pejabat-pejabat Belanda yang serakah. Mereka memanfaatkan kesempatan ini buat kaya sendiri. Uang yang seharusnya untuk rakyat kecil malah masuk ke kantong pribadi. Gimana caranya mereka korupsi? Banyak, teman-teman. Mulai dari ngubah data pekerja, ngubah anggaran proyek, sampai kerjasama sama kontraktor nakal. Intinya, mereka mikirin gimana caranya ngambil untung sebanyak-banyaknya dari penderitaan rakyat. Jadi, apa dampak dari korupsi ini? Jelas, penderitaan para pekerja rodi semakin susah. Mereka tetap hidup dalam kemiskinan, kelaparan, dan penyakit. Ironisnya di sisi lain, para koruptor hidup mewah dan bergelimang harta. Mereka bisa makan enak, tinggal di rumah bagus, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka ke luar negeri. Beda banget kan sama kehidupan para pekerja rodi yang susah? Korupsi ini kayak lingkaran setan, teman-teman. Rakyat menderita, sementara para koruptor semakin kaya dan berkuasa. Sistem ini terus berlanjut, merusak moral dan rasa keadilan. Di tengah situasi sulit ini, ada loh orang yang berani bersuara lantang melawan kekejaman dan korupsi. Namanya Eduard Douwes Dekker, atau yang lebih dikenal dengan nama Pena Multatuli. Beliau adalah seorang penulis Belanda yang pernah bekerja di Hindia Belanda. Beliau melihat sendiri bagaimana buruknya sistem pemerintahan kolonial dan betapa menderitanya rakyat akibat kerja rodi dan korupsi. Multatuli menuangkan semua keresahannya dalam sebuah novel terkenal berjudul Max Havelaar. Novel ini bercerita tentang seorang pejabat Belanda yang jujur dan baik, tapi akhirnya harus berhadapan dengan sistem korupsi yang sudah mendarah daging. Novel ini sukses besar di Eropa dan menyadarkan banyak orang tentang kekejaman penjajahan dan dampak buruk korupsi. Multatuli menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan. Teman-teman, cerita tentang kerja rodi dan korupsi ini bukan cuma dongeng masa lalu. Ini pelajaran penting yang harus kita ingat dan renungkan. Kenapa? Karena korupsi itu masih ada dan nyata di sekitar kita. Mungkin bentuknya beda, tapi intinya sama, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Makanya, kita sebagai generasi muda harus peduli dan berani melawan korupsi. Caranya? Mulai dari hal kecil, teman-teman. Jujur saat ujian, disiplin waktu, nggak buang sampah sembarangan. Kita juga harus kritis sama pemerintahan. Jangan takut bersuara kalau ada yang nggak beres. Ingat, masa depan bangsa ini ada di tangan kita. Jangan biarkan korupsi menghancurkan masa depan kita.